Gimana sih rasanya jadi orang yang ditipu dalam bisnis tapi bisa move? Kalau lo rate, lo nominalin berapa sih? Itu kurang lebih sekitar 300 juta. Bagaimana lo sekarang ada di posisi ini setelah badai yang begitu besar? Sekarang bisnis lo apa? Saat ini saya ada beberapa bisnis, Bang. Tetapi yang memang lagi yang lagi progresnya bagus, kemudian ini saya juga lagi fokus di situ. Oh, Sanur ini ya? Oke, gua ini pengen denger cerita gimana sih rasanya jadi orang yang ditipu dalam bisnis tapi bisa move. Nah, itu yang kadang-kadang kita belum terlalu kadang-kadang hanya retorika, ya nggak? Bener nggak? Kalau retorika tuh kita kadang-kadang bisnis bangun lagi retorika. Tapi ini di depan kita ini orang yang memang sudah ngerasain posisi itu yang sesungguhnya. Gua pengen tahu gimana sih cerita lo bisa begitu itu dulu. Masalahnya gimana? Jadi, kok lo bisa kena tipu berapa? Ya, agak em-eman juga, ember-emberan itu ya? Ya kalau akumulasi kerugian cukup besar, tapi nggak cuma satu kali, beberapa kali. Luar biasa. Jadi gini, Bang, perjalanan bisnis saya kan nggak langsung besar, dimulai dari awal juga dulu bisnis kecil-kecil. Tapi ketika saya level bisnisnya makin naik, saya pun juga akhirnya mendapatkan sebuah resiko-resiko yang besar yang harus saya lewati. Nah, di situ saya juga ketemu dengan beberapa orang yang dalam tanda kutip saya butuh partner ketika akan menggarap sebuah proyek-proyek yang besar. Tapi memang di luar sana memang ya banyak sekali orang-orang yang artinya tidak menjaga amanah. Yang kemudian dalam perjalanan itu tidak kemudian murni ditipu gitu kan. Kalau murni ditipu tuh enak, tinggal lapor polisi beres. Ini masalahnya. Gua agak bingung. Ada ya orang bohongin orang tapi nggak murni dibohongin. Nah, coba gue kasih penjelasan. Contoh kalau dibohongin beneran itu gimana? Terus kalau ditipu tapi nggak ditipu itu tuh gimana sih coba? Kalau nipu yang beneran tuh gini. Abang nih misalkan. Abang saya kasih sebuah bisnis. Uang lah, kita langsung ngomong uang aja. Misalkan kabur atau jadi saya pegang uangnya, saya kabur. Gampang lah, itu pidana. Tinggal lapor selesai. Kalau ini enggak, ini masuknya bukan sebagai ini, tapi memang masuk menjadi bagian dari kita. Yang kemudian di situ ada celah untuk mendapatkan kepercayaan lebih, sehingga kepercayaan itu kan kemudian manipulasi mungkin. Maksudnya gini, menjadi satu badan. Nah, kemudian ketika menjadi satu badan ini kan akhirnya punya wewenang dan kekuasaan yang sama. Nah, dari situ kemudian secara tidak langsung karena punya wewenang dan kekuasaan yang sama, sehingga bermain yang kemudian secara resiko akhirnya itu menjadi resiko saya. Nah, jadi gini, kita ringkasin aja. Gua sama lu bisnis. Bareng. Dengan kapasitas yang sama. Kemampuan kita sama. Kewenangan kita sama. Terus Abang melakukan hal-hal yang kemudian merugikan perusahaan. Atas nama bukan atas nama saya. Jadi merugikan secara pribadi, merugikan perusahaan kan. Nah, kemudian secara sepihak kabur gitu aja, pergi gitu aja. Nah, itu yang pernah salah satu yang saya alami. Yang belum lama baru-baru ini bukan begitu, memberikan penawaran untuk mengurus, kemudian ini nanti bisa maju dan lain sebagainya. Tapi ternyata secara laporan dan keuangan itu tidak diserahkan. Jadi dalam bisnis tahu-tahu laporan rugi aja gitu ya. Tahu-tahu rugi gitu kan. Jadi politiknya adalah
susah ya kalau dijelasin. Iya, Karena ilmu politik paham. barang tuh masih ada disisakan, yang sebagian habis. Kemudian saya juga tidak bisa menuntut secara ini karena saya juga ada beberapa kesalahan saya yang terlalu percaya sehingga saya tidak ada hitam di atas putih. Nah, sempat secara pertanggungjawaban saya minta untuk ini dikembalikan, tapi ya hanya dengan MOU yang sifatnya untuk mengembalikan barang itu ke seperti semula. Jadi selalu mengiyakan dan agak susah sih Bang dijelaskan. Yang pasti ini rasanya sakit banget. Sebenarnya ini ada ilmu cara membohongin tapi nggak penipu tapi tidak menipu, tidak untuk ditiru tapi kayaknya jadi mata pencarian baru ya. Artinya pesan saya di sini untuk yang menonton channel ini bahwa mencari partner yang bisa dipercaya itu benar-benar susah. Nggak bisa hanya dengan omongan, oh saya jujur, saya baik, atau kelihatan beribadah tekun segala macam. Yang paling penting kita terkadang secara berteman akrab nyaman. Betul. Tapi ketika kita ajak bisnis di situ karakter sesungguhnya keluar. Betul. Jadi ada filosofi bahwa ingin tahu karakter seseorang, cobalah berurusan dengan uang. Nah, betul Bang. Baru kita bisa tahu karakter orang itu yang sesungguhnya. Kemudian itu menghalalkan segala cara. Enggak, tapi kalau lo rate, lo nominalin berapa sih? Dari all yang lo kena tipu yang bukan penipuan itu. Kalau all itu kurang lebih sekitar M-an? Kalau nilai bisnisnya ada 1 M. Nilai bisnisnya. Tetapi kalau yang hilang itu kurang lebih sekitar 300 juta ada. 300 juta. Luar biasa. Itu duit yang besar. Itu enggak satu orang ya, itu ada beberapa orang. Ada beberapa orang karena sebelum itu ya itu tadi beberapa kali saya berupaya untuk, karena bisnis ada beberapa bisnis dan di situ ada sistem, tapi seringkali SDM yang saya tempatkan di situ memang banyak yang melakukan. Iya, tapi pertanyaannya begini, lo bagaimana bisa bangkit? Gue mau tanya, bagaimana lo bisa bangkit? Sementara gue pribadi mungkin kena tipu 10-20 juta aja rasanya gimana gitu. Kalau lo udah sampai ratusan juta bahkan miliaran gitu, gue nggak tahu bagaimana mau bangkitnya itu, gue nggak tahu nih. Karena kalau di mulut aja gampang. Benar. Tapi gue mau tanya, bagaimana lo sekarang ada di posisi ini setelah badai yang begitu besar? Jadi kalau diungkapkan nggak bisa Bang. Rasa sakit itu banget lah ya. Tapi karena saya percaya bahwa masalah yang saya dapatkan ini saya yakin Allah mengizinkan ini terjadi di saya. Meskipun itu juga mungkin atas kelalaian saya. Jadi yang saya evaluasi adalah diri saya sendiri. Luar biasa. Saya tidak terlalu menyalahkan orang lain. Walaupun saya sering bertemu dengan orang-orang itu. Saya sering bertemu, ya saya biasa aja. Saya nggak menunjukkan sikap yang saya dendam atau gimana, enggak. Ya saya percaya bahwa kalau saya dikasih masalah ujian seperti ini, Allah pun juga akan kasih solusi yang bisa menyelesaikan. Sulit ya jadi lo ya. Jadi kalau secara ungkapan kayaknya mudah ya, tapi dirasakan Bang, itu pahitnya melebihi empedu. Walaupun saya nggak pernah makan empedu. Nah itu dia. Karena temen pahitnya itu dalam banget. Benar. Berarti kayaknya kalau orang masih bisa kemakan empedu, kalau ini orang nggak bisa makan lagi kayaknya. Kalau bahasa ininya ikhlas itu kan kayaknya mudah ya, ikhlasin aja gitu. Tapi setelah saya ngerasain suruh ikhlas, sebenarnya kan hal yang nggak bisa ya. Tapi gue ada quote sedikit. Sebenarnya ikhlas tuh nggak ada. Yang ada itu adalah keterpaksaan yang dibiasakan. Jadi harus dipaksa untuk biasa. Nah, jadi ikhlas tuh nggak ada sebenarnya. Jadi saya juga nggak kebayang saya kalau di posisi Mas Lutfi bisa semampu itu. Tapi jujur Bang, yang saya rasakan saat itu kan yang rusak ini bukan sekedar saya kehilangan uang gitu, bukan. Nah, ini kan ada satu amanah-amanah yang diberikan investor kepada saya. Kemudian itu secara nama baik, harus dipertanggungjawabkan. Kan harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan mereka taunya ke saya. Sedangkan yang melakukan bukan saya gitu. Kalaupun saya mau ngomong ini bukan saya, kan tetap saya yang disalahkan. Akhirnya saya memiliki tekanan yang luar biasa, yang saya sampai nggak bisa tidur siang dan malam itu. Gara-gara itu? Iya, sampai nggak bisa tidur sampai berapa malam. Akhirnya
saya itu di situ sebenarnya ngerasa buntu. Tapi lagi-lagi Allah membimbing saya, kemudian saya bertemu dengan satu peluang yang bisnis Kita tangkap. bisnis emas itu kita tangkap, dan di situ karena tekanan yang luar biasa itu kemudian muncul ide-ide, muncul sebuah motivasi yang luar biasa bahwa saya harus menyelesaikan tanggung jawab saya, bahwa saya harus kuat dalam menghadapi permasalahan tapi, hidup saya. Ada ngerasa dejavu nggak kalau lo pernah kena tipu yang bukan menipu tadi dengan mungkin pengalaman orang tua? Apakah orang tua juga pernah ada di permasalahan kayak lo? Karena gua tahu orang tua lo itu pekerja keras yang kayaknya juga petarung ya, karena memang mulai dari nol. Kalau sejarah orang tua sebagai pengusaha, ya itu memang orang tua juga pernah mengalami yang sama ya, mengalami penipuan yang sama. Tetapi mungkin zaman dulu nilainya nggak sebesar sekarang. Nggak bisa kan, gitu. Itu mungkin karena sebelum moneter. Iya. Angka dulu 50 juta, sekarang 500 juta itu kan nggak sebanding. Kan? Iya, gede itu. Cuman kalau itu sebenarnya mereka kabur. Berarti itu penipuan murni. Hilang, ada 2 kali ditipu itu. Orang tua ya? Iya, yang saya tahu itu 2 kali, dan waktu itu nilainya 25 juta sama 50 juta zaman dulu ya. Itu lo nggak belajar dari situ? Apa karena lo masih terlalu kecil pada saat itu? Sebenarnya saya masih terlalu kecil. Kemudian kalau sekarang ini kesalahan saya ini orangnya terlalu berani dan mudah percaya. Kemarin itu. Iya. Jadi ketika saya diyakinkan dan saya merasa nyaman dengan orang tersebut, saya menganggap bahwa dia itu satu ideologi dengan saya. Gitu. Iya. Jadi saya tidak tahu kalau ternyata orang yang kelihatan baik dan bikin saya nyaman, ternyata malah tega untuk makan saya. Gitu. Jadi ada yang bilang teman makan teman tuh ada sebenarnya. Dan rata-rata memang yang saya alami ini teman semua. Iya. Teman dan bisa dibilang circle ya. Yang dekat gitu. Circle kita yang justru mungkin ring satu lah. Iya, termasuk teman dekat yang saya lihat sebenarnya punya kapasitas untuk tidak melakukan itu. Iya. Jadi ternyata saya salah. Iya. Saya punya dapat pelajaran besar dari situ. Ya itu tadi lah ya. Mungkin kalau kita bicara itu mudah, tapi ketika kita yang jadi pelakunya, jadi korbannya, mungkin jadi rumit juga di kepala kan, kita mikirin seperti itu. Pokoknya ini benar-benar saya nggak mau lagi mengalami hal itu. Tapi gini, gue mau meyakinkan diri gue, karena kan namanya ini usaha ya. Saya juga hobi, yang usaha apa aja tuh saya hobi. Pokoknya yang penting bergerak. Butuh waktu berapa lama sih untuk lo bangkit dari hal-hal yang mungkin menyakitkan? Karena ada loh sebagian dari kita ketika kebentur seperti itu, terus down, terus dia malah jadi terpuruk. Dia udahlah. Sebenarnya kalau secara perasaan memang awal-awal sampai berapa bulan itu memang terasa banget ya sakitnya, dan itu terkadang memang sesekali ngerasa down gitu kan. Tapi saya lagi-lagi berpikir saya memang nggak ada pilihan lain untuk lebih bangkit lagi, untuk survive lagi, nggak ada pilihan lain. Jadi sambil ibaratnya menahan rasa sakit itu, saya terus berdoa dan berusaha untuk terus bisa mengatasi masalah saya. Jadi saya prinsipnya misalkan saya punya masalah tekanan misalkan angka 500 juta, saya berpikirnya gimana saya bisa di atas itu. Saya harus cari peluang yang bisa di atas angka itu, yang artinya antara masalah dan jalan keluar ini bisa balance. Gitu. Setidaknya itu yang menjadi target saya. Enggak, gue mau nanya, umur lu sekarang berapa? 35 tahun. 35 tahun. Nah, pas lu kebentur masalah menipu yang tidak ditipu tadi, itu umur berapa? Itu tuh belum lama ini, baru setahun terakhir? 1 tahunan lah. Berarti 34 tahun. Tapi lu guncangan itu sudah sanggup ya nahannya ya? Kata abang tadi, saya itu nggak sanggup sebenarnya, Pak. Saya itu nggak sanggup. Artinya secara pondasi aset maupun ekonomi saya belum mampu menyiapkan uang fresh dengan angka ratusan juta, gitu kan. Sebenarnya nggak sanggup. Kalau sanggup itu kan berarti kan saya punya cadangan, punya tabungan atau punya aset yang bisa saya uangkan. Dipaksa sanggup. Ini
nggak punya tabungan yang sebesar itu, tapi saya harus dipaksa sanggup untuk menghadapi tekanan yang terutama yang dari dulu benar-benar ingin saya jaga adalah nama baik saya. Karena kan saya masih muda bang, visi misi saya masih panjang, saya punya cita-cita besar yang kita tidak akan tahu nantinya. Saya nggak mau nama baik saya rusak, tapi saya harus mengalami resiko yang membuat nama baik saya rusak. Iya. Itu salah satu. Jadi lo sepakat ya bahwa uang dengan nama baik itu, nama baik lebih nggak ternilai. Tidak ternilai. Buat saya lebih baik membayar angka itu, tapi nama baik saya terjaga daripada saya nggak ngeluarin uang tapi nama baik saya rusak. Betul Maka ya. Itu akan saya perjuangkan. Berarti itu emang. Nah tapi sekarang begini, gua lihat lu sekarang sudah mulai bangkit, karena gua setengah tahun lebih lah ya gua mengenal seorang Lutfi. Gua lihat sudah mulai ada progres, ada semangat. Kalau dari matanya itu binar-binar untuk kembali sukses kembalian itu muncul. Nah gue mau nanya, sekarang bisnis lo apa? Setelah bangkit lo dari situ ya, karena gue juga agak kesanggupan untuk bangkit. Karena begini ya, ada dua orang untuk usaha. Yang pertama modal, ya kan? Yang kedua peluang. Nah ketika gue denger cerita lo, berarti kan lo modal nih nggak ada. Benar. Berarti kan cuma chance, cuma peluang, kemungkinan. Hanya peluang. Nah artinya gue, bagaimana lo bisa mengemas itu, membaca itu? Karena kayaknya nonsen deh kita bisnis tanpa uang tuh sesuatu yang nggak logis. Nggak logis. Ya itu gimana? Coba kasih gue gambaran sedikit. Jadi waktu itu dalam kondisi gagal salah satunya dari tipu, dan salah lainnya kesalahan-kesalahan yang lain. Gagal kan saya akumulasi, dan nggak hanya satu kali saya gagal. Betul. Dari beberapa bisnis saya. Nah saat ini saya ada beberapa bisnis bang, tetapi yang memang lagi yang lagi progresnya bagus, kemudian ini saya juga lagi fokus di situ, itu bisnis emas. Meskipun saya juga ada bisnis yang kayaknya lagi tren memang emas. Ya, emas ada emas logam mulia dan emas perhiasan. Kalau emas perhiasan ini baru-baru ini. Kalau ini Sanur bang. Oke. Jadi gimana emas itu gimana? Karena orang kalau mikirin emas tuh pasti duit deh. Gimana lo nggak ada duit bisa ngurusin emas? Baik, saya cerita awal mula saya terjun di bisnis emas. Waktu itu saya lagi bingung pak. Pas collab itu ya? Saya lagi collab dalam kondisi minus. Bukan kondisi dari nol, bukan. Kondisi minus. Iya, paham. Karena saya pernah di situ. Nah, dalam kondisi minus ini kan saya itu nggak ada pilihan lain selain saya harus survive, berjuang. Betul. Kalau saya menyerah kan tambah terpuruk. Betul. Jadi saya nggak ada pilihan lain untuk tetap berjuang. Nah, ketemulah bisnis Sanur ini. Yang waktu itu saya dikenalkan kawan akrab saya. Mas Tendi namanya, beliau mengajak saya untuk bisnis emas Sanur ini. Nah waktu itu saya sendiri juga bingung, saya kan nggak punya pengalaman bisnis emas. Saya nggak tahu emas ini harus digimanakan. Duit nggak ada. Duit juga nggak ada, gitu kan. Akhirnya saya juga masih nggak langsung menerima bang. Saya gitu aja. Tapi waktu jadi pas ada yang masuk begitu, kita nggak langsung tangkap peluang itu. Nggak bisa tangkap, karena memang saya nggak ada basic di situ. Dan waktu itu saya juga lagi asik bisnis keripik saya. Lagi agak naik kan omsetnya. Yang naknan itu ya? Cemilan naknan itu. Nah, jadi saya lagi asik juga di situ. Ketika bisnis emas ini datang, saya masih asing bang. Saya bingung mau gimana dan ngapain. Nah satu ketika kemudian teman saya dipanggil ke Jakarta, ke kantor pusat, untuk launching Sanur ini di Jakarta sana, tapi saya nggak ikut. Karena kita belum tertarik. Belum tertarik. Begitu pulang dari sana, ketemu saya lagi. Saya ini jujur, bukan karena saya pintar menangkap peluang bisnis emas ini, bukan. Saya itu nggak ada pilihan. Jelas nggak ada pilihan. Jadi mau bisnis apa tuh bingung. Bisnis kuliner lagi menurun banget. Bisnis cemilan juga lagi turun. Bisnis kaos juga turun. Saya ada beberapa bisnis, tapi di musim pandemi sempat mengalami semua produk yang saya tawarkan hampir tidak punya. Wajar lah itu, semua merasakan. Sehingga ketika bisnis emas ini turun,
bisnis emas ini datang, masuk, itu saya kayak ngerasa ya udahlah gitu kan. iya. Jalanin aja. Jadi kalau saya ditanya sama kawan saya, dia bingung, saya bingung. Terus ini gimana? Ya sudah, kita jalan aja. Nanti kan kita bakal tahu seperti apa, saya bilang. Karena saya orang yang memang nggak takut untuk mencoba. Betul. Dan saya pengen tahu sejauh mana bisnis ini. Akhirnya saya memutuskan dengan kawan saya Mas Tendi untuk keliling dari pagi sampai malam, keliling door to door, menawarkan emas ini ke masyarakat, terutama ke orang-orang yang kita kenal dulu. Nah, begitu saya door to door, alhamdulillah Bang, ada yang ngerespon, ada yang enggak, ada yang percaya, wajar lah ya. Sebenarnya sama-sama lo tadi nggak ngerti apa-apa, ditawarin mah pasti kan kita apa sih kan gitu. Ada yang beli juga karena kasihan gitu. Itu pun kita dalam kondisi nggak ada modal. Betul. Jadi kita itu hanya ada sampel itu yang kecil-kecil, yang 0,05, 0,1 itu hanya modal ratusan ribu. Nah itu begitu orangnya beli, kita bingung. Kan kita nggak ada lagi barang, kita harus ke tokonya, kita harus ngambil lagi dengan hanya beli 200.000 Bang. Kalah di ongkos. Jadi dari situ Bang, kami bisa tahu ternyata emas ini diterima masyarakat dan ada yang belum menerima. Nah dari situ saya bisa mengambil kesimpulan dalam waktu 1 bulan itu dari pagi sampai malam saya keliling, alhamdulillah bisa omset sekitar 95 juta. Dan alhamdulillah saya bisa dapat profit kurang lebih sekitar 3 juta. 2 jutaan lah. Tapi alhamdulillah operasionalnya bisa 3 juta. Betul. Karena jadi nombok Bang. nombok sejuta. Jadi saya mikir loh, kok bisnis emas kok saya nggak untung ya? Waduh, ini kalau bisnis emas kayak gini berarti saya nggak bisa lanjut dong kalau bisnis emas saya nggak untung. Jadi jatuhnya lu dulu distributor lah ya? Bukan juga. Saya ini reseller waktu itu. Saya hanya reseller. Akhirnya udah 95 juta omset masih nggak ketemu. Itu aja kalau ada yang beli, orangnya transfer dulu, baru saya beliin Bang. Saya ini ada stok Bang. Nunggu muteran. Pada saat itu. Nah akhirnya setelah saya mengalami profit seperti itu, omset segitu kan Sanur ini termasuk masih baru. Dan di Lampung ini baru saya dengan Mas Dendi itu yang pertama kali menawarkan Sanur. Selampung. Nah, kita orang pertama yang mengenalkan Sanur saat itu. Nah, jadi pas lo tahu bahwa sebulan udah 95 juta masih nggak ketemu, lo bikin sistem? Bukan. Jadi saya dengan omset segitu itu dianggap berhasil sama pusat. Sama pusat Jakarta, sama PT Sanurnya. Karena 95 juta bos. Keren dong, apresiasi. Nah, dengan PD-nya saya bilang begini, kalau saya disupport kantor dan peralatan, insya Allah bisa lebih besar omsetnya. Mungkin bisa 2-3 kali lipat saya bilang. Nah, tapi dalam hati saya memang sudah berencana untuk bikin sistem. Karena saya juga punya pengalaman di sistem. Nah, akhirnya saya diam-diam bikin sistem. Diam-diam Bang. Nah, kalau diam-diam bikin sistem, tetap aja akhirnya saya buka ke toko emas Sanur yang di Punggur, dan akhirnya sampailah ke pusat. Sempat itu dilarang sama pusat kan, karena sistem lu nggak sesuai dengan sistem pusat. Sistem pusat kan ya masih konvensional. Nah akhirnya saya minta kesempatan, kasih waktu saya 1 bulan untuk membuktikan bahwa sistem saya bisa berhasil, bisa diterima, bisa membuahkan hasil. Ternyata benar, dalam waktu 1 bulan berapa tuh? Omsetnya langsung bisa 5 kali lipat. Berarti 500 juta dalam 1 bulan, dengan jumlah mitra mencapai 300 orang dalam waktu 1 bulan. Dalam waktu 1 bulan. Maka dalam waktu itu omset stabil Bang. Sampai terakhir sebelum PPKM itu omset kita sudah di angka 3 miliar. Sebulan? Enggak, totalnya. Total kita stabil di angka 300 sampai 500 juta. Maka sampai sekarang ini omset kita kurang lebih 4 miliar. Karena kita kemarin dihantam PPKM itu menurun agak lumayan. Nah, dengan jumlah mitra saat ini kurang lebih 700. Yang reseller disebut. Berarti akhirnya sistem lo bisa diterima sama pusat? Boleh? Mau nggak mau sistem itu diterima, dan akhirnya kita mengupgrade diri menjadi PT dan bermitra lah dengan Sanur. Karena menurut bocoran bahwa se-Indonesia ini Sanur lo ya yang hit paling in. Kalau secara omset dan jumlah mitra dari kita memang besar, karena memang
pangsa pasar kita bukan hanya di Lampung. Iya. Meskipun Sanur Pusat juga Adalah, memasarkan juga iya. di beberapa kota. Tapi sejauh ini yang omsetnya bagus itu yang di Enggak, jadi lo ini jatuhnya apa sama pusat? sekarang mitra, Pak. Kalau kemarin kan reseller. Naik dulu dari reseller naik ke agen, ke agen. distributor ya. Ke distributor. Sekarang udah cabang kalau statusnya dari pusat ya. Berarti di atas apa tadi tuh? Mitra apa? Dari apa? Paling bawah tadi reseller, agen, distributor, terus cabang. Oh, berarti sekarang kita sudah di level cabang dan kita sebagai mitra. Iya. Sebagai mitra Sanur Pusat. Artinya lu bukan lagi distributor, di atasnya distributor. Di atasnya. Bahkan kita bisa membuka lisensi cabang. Berarti gua ini bisa jadi distributor lo? Bisa, Bang. Bisa banget. Berarti harga gua bisa inilah ya? Bisa murah, bisa dapat harga yang harga distributor. Enggak, artinya kan gua memperhatikan di Metro khususnya ya. Tren emas yang logam mulia yang kayak kita itu kan banyak. Berbagai macam merek, berbagai macam jenis. Lu berani jamin bahwa harga lu bisa lebih murah? Kalau sudah beli lisensi, insya Allah bisa lebih murah. Oh, sama lo beli lisensinya? Sama perusahaan kita. Iya, luar biasa. PT Gunung Mas. PT, waduh, dengar namanya PT Gunung Mas sudah serem. Semoga gitu. jadi doa, Pak. Amin. Bukan Freeport tapi ya? Bukan. Gunung Mas. Amin. Iya. Ini menjadi satu langkah awal kita. Iya. Artinya memang jangan nggak percaya bahwa yang penting bergerak, yakin ya kan. Terus termasuk lo bikin sistem tadi itu kan out of the box sebenarnya karena keluar dari pakem Sanur sendiri mungkin kan ya? Memang saat itu memang sistem ini memang tidak ada di pusat. Iya. Jadi kita punya ide kreatif untuk bagaimana sih supaya mitra reseller agen ini ada biaya operasional untuk mengenalkan Sanur untuk jual emas. Karena kalau murni pure jual emas tanpa ada support sistem, tanpa ada support biaya operasional, maka orang merasa rugi, Bang. Iya. Kenapa ya? Untung emas itu kan dikit, Bang. Betul. Nggak seberapa. Betul. Tapi ketika pengali ya. Ketika mereka punya motivasi lain, motivasi lebih untuk jalan, ya secara otomatis jualannya jalan, nabungnya jalan, promosinya juga jalan. Iya, karena setahu gue begini ya, gue juga ngerasa, gue sebagai mungkin user lah gue ini. Kadang istri saya itu beli emas pas lagi ada duit. Pas nggak ada duit, pasti ingat pengen jual. Oh iya, tapi memang jual itu opsi ke terakhir. Yang paling pertama mungkin ke Pegadaian dulu. Oh, Pegadaian. Ke Pegadaian. Itu mending loh. Ada saudara kita juga. Bahkan sekarang beli emas nggak nyampe seminggu 2 minggu sudah kucuk. Jadi kayak namanya ekonomi kita belum stabil ya. Jadi cuman pengen punya emas gitu loh. Nah, jadi yang gitu-gitu tuh gimana sih? Ada solusi nggak yang kayak gitu? Karena itu langsung saya juga sebagai user mengalami hal-hal ini. Ada solusinya, Bang. Karena di Sanur ini kita ada emas dari yang paling kecil. Dan saya nggak bawa contohnya ya. Dari yang harga 40 ribuan itu berapa? 0,025 gram. 0,025. 40 ribuan, 60 ribuan, 100 ribuan sampai yang 10 gram. Ya. Nah, sebagai konsumen tentu siapapun bisa membeli dengan nominal segitu. Betul. Atau bisa menabung. Tetapi ketika kebanyakan orang ketika punya emas itu waktu butuh itu kan ingat tuh ingin jual. Nah itu kalau mau aman itu minimal beli lisensi. Minimal jadi reseller atau agen, Pak. Supaya apa? Supaya ketika butuh uang sewaktu-waktu itu jualnya bukan jual buyback. Iya. Karena kalau jual buyback kan jual rugi, Pak. Betul, buyback itu betul. Dia ketika dia punya posisi reseller atau agen, dia bisa jual ke level di bawahnya. Sehingga jual buyback itu bisa dihindari. Bisa dihindarin ya. Jual emas itu ditentukan oleh kita ini sebagai apa, kemudian dijualnya ke siapa, belinya kapan dan jualnya kapan. Itu sangat menentukan harga. Betul. Artinya bisa jadi investasi ya. Bisa. Jadi karena kan kadang begini, orang selalu bilang kalau emas itu investasi
apa ya, jangka panjang atau apa, tapi kan artinya dia harus ditanam. Itu kan kalau yang punya duit. Kalau yang kayak kalau kita prinsip emas sebenarnya untuk konsumen itu jangka panjang, beli lupakan. Jadi paling nggak 1, 2, 3 tahun itu baru dijual. Tapi ketika sudah beli lisensi, minimal jadi reseller atau agen, itu dia sudah bisa jual sewaktu-waktu, Bang. Mau beli pagi jual sore, dia bisa untung. Gila. Asal beli lisensi tadi ya. Dan jualnya ke level di bawahnya. Nah, pertanyaan gue berapa kalau membeli lisensi itu? Kalau lisensi kita reseller itu hanya 450.000. 450.000? Ya, itu sudah punya bisnis emas, sudah bisa jualan emas. 450.000. Itu untuk reseller. Gila loh. Iya. Itu jadi, udah bisa gue beli pagi jual sore? Udah bisa. Tapi abang jualnya ke konsumen ya? Iya. Artinya abang akan dapat fasilitas dari kami itu nota untuk penjualan abang, kemudian goodie bag, kaos. Sama sampel emas. Tapi kalau mau stok harus belanja ulang. Betul. Biaya lisensi ini biaya perizinannya. Betul. Nah, kenapa harus ada biaya lisensi? Karena jual emas ini nggak kayak jual barang yang lain. Ini harus ada regulasi yang diawasi, yang dimana penanggung jawabnya adalah perusahaan. Betul. Dimana terdaftar. Nanti ketika abang sudah jadi reseller, abang terdaftar di sistem kami. Nama abang, alamatnya di mana, statusnya apa, nomor teleponnya berapa, itu akan terdaftar di situ. Iya. Jadi abang bisa akses, termasuk abang bisa masuk ke akun itu, ke sistem untuk bisa belanja emasnya, kemudian bisa cek penghasilannya, promosi di situ. Dan itu worth it ya, itu bisa dipakai banget ya? Bisa, ini alhamdulillah ini bermanfaat banget. Ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga nih, cocok nih sebenarnya. Benar, 90% mitra kami adalah ibu rumah tangga. 90%. Karena emas memang identik dengan Iya. Apalagi perhiasan. Iya. Tapi itu kan emas murni gitu ya, bukan dalam bentuk cincin gelang begitu ya? Atau ada? Basicnya memang logam mulia. Logam mulia itu kita lengkap emas murni dengan kadar 94 kali, itu kadar tertinggi di emas, yang setara dengan emas antam yang kita kenal di luar sana. Tapi belum lama ini kami meluncurkan perhiasan. Ada juga. Perhiasan mulai dari kadar rendah sampai kadar tinggi, berbagai model. Iya. Berarti begini. Misal, gue beli lisensi nih, 450.000 ya. Bener. Atau lisensi itu ada grade-grade-nya juga? Ada grade-grade-nya, Bang. Kalau reseller kan 450.000. Kalau agen tuh 1.500.000, distributor tuh 5 juta. Cabang tuh 30 juta. Cabang 30 juta. Nah, misal kita ngomong yang 450.000 deh. Nah, misal gua beli emas 1 juta. Bener. Ya kan? Nah, ini ketika gua mau jual lagi berarti udah dapat untung. Abang jual ke konsumen, mau beli emas nggak? Ajakin menabung. Biasanya para reseller ini mereka membentuk kelompok tabungan dan kelompok arisan. Sehingga kalau ini dibentuk kelompok-kelompok ini bisa rutin setiap bulannya mereka beli emas. Karena dengan seperti itu ada semangat juga untuk menabung. Betul. Mungkin sistem lo ini lebih. Jadi para mitra ini di bawah itu kreatif. Mereka punya cara-cara masing-masing untuk berjualan emas dan sambil mengenalkan Sanur. Iya, luar biasa. Keren. Dan gue mau berarti berapa sekarang? 450.000. Enggak, omset lo udah? Kurang lebih 4 miliar. 4 miliar, luar itu biasa. Aja karena pandemi, Bang. Iya. Menurun. Kita dalam 2 bulan ini agak menurun. Nah, ini kita lagi persiapan kurikulum pelatihan untuk para mitra Sanur. Kenapa? Karena para mitra kita banyak yang masih belum sepenuhnya paham tentang emas, tentang investasi emas maupun tentang sistem. Tolong dulu pemerintah ini gara-gara PPKM ini. Kayaknya jadi orang lagi merangkak, enak kalau yang udah jadi bos ya. Yang lagi ngerangkak ini kita mau jualan kan harus ketemu orang, Bang. Betul. Tapi kita dibatasi ruang geraknya. Betul. Kita nggak bisa gerak. Tapi kayaknya insya Allah deh. Udah vaksin belum? Alhamdulillah belum, Bang. Nah ini lo juga. Kenapa juga nggak vaksin lo ini? Belum. Katanya biar PPKM cepat dibuka. Ini rencana mau vaksin, Bang. Rencana mau vaksin. Karena masih banyak antri kan. Kita kan pengen yang nggak terlalu antri gitu. Jadi yang berbayar. Enggak, ya pengennya sih gratis. Iya, artinya kita bantu pemerintah. Nah, jadi kita vaksin biar cepat PPKM-nya selesai, biar
kita jadi herd immunity kita Iya, juga karena kita terbentuk. kan berbaur dengan Betul, masyarakat. karena kita harus memberi contoh juga. betul, karena mau nggak mau kayak lo ini kan memang bisnisnya bersentuhan langsung dengan Langsung dengan orang masyarakat. banyak dalam ruangan ya kan. Nah, saya Setiap pikir hari berinteraksi. interaksi dan itu tak pikir harus deh ya kan. Siap, harus Pak. ini divaksin. Memang Oke. kita lagi prepare untuk vaksin. Iya. Coba sih gue pengen dengar 3 kata dari lo untuk anak muda, pengusaha muda boleh yang memang hancur biar mereka bisa survive. 3 kata aja. Pantang menyerah, jujur, optimis. Oke. Artinya memang kita harus terus Selalu optimis. ya. Dan jujur tuh sebagai fondasi. Betul. Karena pengalaman lo ya. Dan pantang menyerah itu ya nggak bisa nyerah, harus terus Jatuh. Terus. Saya ada satu pegangan puisi dari Pak Ciputra. Oh, almarhum. Empu Properti Indonesia. Almarhum. Almarhum Ya. Ciputra. Bunyi puisinya begini. Apa itu? Ada yang melihat namun tidak mengerti. Ada yang mengerti namun tidak berkesan. Ada yang berkesan namun tidak beraksi. Ada yang beraksi namun tidak berentrepreneur. Ada yang berentrepreneur namun tidak berhasil. Pengusaha sejati gagal 10 kali, bangkitnya 11 kali. Oke. Itu puisi dari Pak Ciputra yang menjadi satu inspirasi buat saya, bahwasannya setiap peluang itu benar-benar harus dilihat secara matang, kemudian diactionkan, kemudian dijiwai, dicintai. Kita nggak mikir kita mau dapat uang berapa, hasil berapa, tetapi kita sepenuh hati menjalankan bisnis ini dengan cinta, dengan hati, sehingga uang itu ikut dengan kita. Oke. Nggak menjadikan uang sebagai tolak ukur, tapi Iya. dengan kerja yang tulus dari hati tadi menimbulkan sebuah passion, semangat yang luar biasa, sehingga hasil akan ikut. Oke. Artinya ketika mengalami kerugian, mengalami jatuh, kita tidak terlalu Oke. tidak terlalu down dan tetap mencintai Bangkit. bisnis kita. Oke. Keren banget, Bro. Semoga isi podcast kita memotivasi kawan-kawan. Amin. Ini juga ngasih motivasi sebenarnya buat saya pribadi, artinya bahwa ada loh orang yang pondasi nggak kuat-kuat amat, kebentur masalah yang luar biasa, tapi dia tetap harus survive, harus bangkit. Itu keren banget. Yang pasti sandarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, itu yang Itu yang membuat saya kuat sebenarnya. Iya. Sip. Thank you, Bro. Oke, terima kasih Lutfi, banyak Bang Herman. sama-sama. Semoga sukses lah. Amin. Depan Sama-sama, usaha. semoga podcast Abang juga makin mendunia. Sip. Thank you. Sama-sama.